Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pida Ismaya, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai dua kepala sekolah yang berbeda. Pertama dari kepala sekolah SMA Negeri 1 Bati-Bati, kemudian yang kedua dari kepala sekolah SDN Negeri Benua Raya 1 Bati-Bati. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai mereka tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam ya, kita sebenarnya sobat ya. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya. Nah, maksud kedatangan saya di sini, saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan tugas di pendidikan guru penggerak, itu tentang pada modul pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oh, gitu ya. Oke, apakah Bapak bersedia? Oke, ya, siap. Oke, nah di sini ada 8 pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, kita jadi seorang pemimpin tadi harus bisa membedakan ini dilema etika atau bukan ya. Kalau dilema etika itu kan antara sesuatu yang benar, yang baik dan iman yang baik ya. Nah, kita menimbulkan dilema. Nah, itu harus kita bisa mengidentifikasi dengan baik. Terus kemudian apa namanya, kalau itu kedudukan moral kan sudah jelas tuh ya, lebih relatif gampang. Kalau yang ada lima etika tadi kan semua baik, semuanya baik. Kita ambil A baik, kita ambil B baik, lalu kita bisa mengidentifikasi dengan baik. Kemudian pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pertama kita harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian berkolaborasi dengan teman-teman wakil kepala sekolah, kalau perlu dengan para di kelas, guru dan seterusnya, tergantung kasusnya ya. Kalau itu menyangkut masalah yang kesiswaan, berarti kita lebih memang kerjasama dengan kesiswaan dan seterusnya. Terus yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, yang pertama kita identifikasi masalah tersebut, kemudian kita tarik bersama dengan wakil kepala sekolah. Nah, setelah itu kita putuskan. Nah, sebelum ambil keputusan tadi kan harus kita cermati betul mana yang lebih baik, mana yang risiko yang kita harapkan kita ambil. Kemudian yang keempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam ya, kita sobat ya. Alhamdulillah baik Pak. Yang keempat Pak, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu ketika kita bisa mengambil secara tepat. Nah, untuk bisa secara tepat tadi kita harus termasukkan dari teman-teman kepala sekolah tadi, teman-teman lain dan seterusnya. Jadi ketika kita sudah mendapatkan masukan dari orang lain, kawan-kawan, dari guru dan terusnya tadi, baru kita ambil keputusan. Ya. Terus kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya karena ini menyangkut benar dengan benar, maka kita harus jeli gitu ya. Harus jeli
karena semuanya kan benar nih. Kalau kita ambil A ini kan benar, ya itu juga benar. Maka harus betul-betul kita perlu jadi tadi kita identifikasi tadi yang pertama tadi ya, kita bisa mengidentifikasi dari masalah tadi. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Kalau dilema etika tadi itu simpel ya, itu bisa langsung kita eksekusi, kita selesaikan. Tapi kalau yang berat itu terus kemudian efeknya mungkin luar biasa besarnya, maka harus tadi harus mengajak orang lain. Berarti harus ada terjadwal kala. Iya, terus kita misalnya mau rapat guru, rapat wakil kelas sekolah dan seterusnya. Yang keempat Pak, hal-hal apa saja selama ini? Nah, kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, agar kita bisa menentukan tadi, memutuskan dilema etika tadi, dan kami di sekolah tadi bantu para wakil kepala sekolah yang pertama itu ya. Kemudian ada namanya tim pengembang sekolah atau TPS. Yang ketika ada kalau itu masalah akademik ada tim pengembang kurikulum. Jadi kita dibantu itu berbeda. Ada kawan-kawan yang membantu. Jadi wakil kepala sekolah, nanti kita misalnya menyangkut kurikulum ada tim pengembangan kurikulum, menyangkut kepentingan sekolah ada tim pengembang sekolah atau TPS. Menyangkut siswa Pak? Kalau siswa itu ya ke siswa nanti. Kesiswaan ya Pak. Kemudian dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, seni mengambil keputusan juga. Seni mengambil keputusan yang seperti apa Pak? Ya, keputusan itu kan harus punya seni gitu, harus saklek A gitu ya. Kali ini karena benar dengan benar, maka harus ini kita pertimbangkan matang-matang itu. Kemudian agar bisa mengambil keputusan tepat tadi, orang pemimpin kan harus punya seni mengambil. Seni itu artistik tapi tidak lebay gitu sebenarnya. Bisa ini tidak secara saklek dengan peraturan misalnya, tapi ada humanismenya bisa gitu. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan yang Bapak lakukan itu ada 3 prinsip biasanya Pak ya? Iya. Yang pertama itu harus berpusat pada murid ya Pak? Betul, ya. Karena kita kan layanannya ke siswa. Siswa ya Pak. Kemudian biasanya juga berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, betul. Kita seorang pemimpin harus memutuskan berdasarkan nilai tadi. Kemudian juga keputusan yang diambil tadi selalu kita pertanggungjawabkan ya Pak. Harus itu. Kita tidak boleh jadi setelah kita teruskan kemudian menyalahkan orang lain. Kita sudah teruskan berarti sudah ke sekolah, semuanya bertanggung jawab untuk melaksanakan keputusan itu. Pak. Jadi saya rasa cukup Pak untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak untuk wawancara hari ini. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kemudian Pak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Di sini maksud kedatangan di sini ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan tugas guru penggerak itu pada bagian pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada Ibu beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Siap, bersedia. Terima kasih Bu.
Langsung aja ya Bu untuk pertanyaan yang pertama, yaitu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini yang kami lakukan di sini, kami kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid yang selalu bekerja sama menyelesaikan suatu masalah apabila ada masalah, baik berkaitan lawan guru, lawan siswa. Jadi kami sama-sama memecahkan sekolah ini pula. Kami bisa melaksanakan lewat setiap hari Sabtu kami melaksanakan 1 jam setelah jam pelajaran belajar. Selanjutnya Bu, pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, misalnya kenaikan kelas. Contoh, kan ada misalnya kita melakukan siswa di sini, kita melihat daftar hadirnya dulu, sesuai dengan keputusan rapat KKN sekolah. Nah, jadi kalau siswa kami bisa menaikkan catatan absen alfa tidak boleh lebih daripada 25 hari dalam 1 tahun. Itu memang sesuai peraturan di sekolah sini ya Bu? Nah, sebelum kami memutuskan, kami juga menghubungi orang tua murid, kayak apa anak ini ketinggal alasannya ini alasannya. Jadi orang tua sebelum mengambil keputusan, orang tua itu sudah takut. Jadi kada ada lagi disalahkan kalau sudah keputusan itu dilaksanakan. Jadi kami selalu bekerja sama. Pertanyaan yang ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah kami rapat dewan komite. Dengan orang tua murid juga harus dibawa, ada sistem biasanya kami rapat paguyuban. Nah, apa-apa syarat sekolah ini, misalnya untuk kenaikan kelas, nah orang tua tuh harus tahu ya. Jadi kami ada perwakilan paguyuban tuh kelas 1 sampai kelas 6. Biasanya diwakili oleh 3 orang dari satu kelas. Jadi 7 kali 6 42 orang. Jadi itu tadi langkah-langkah dan prosedur yang Ibu lakukan selama ini Bu lah. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi hal yang kami lakukan di sini, kami sebagai guru juga berusaha kada hendak memvonis langsung anaknya kada naik, tapi guru juga berusaha semaksimal mungkin membantu siswa agar ini kawal naik kayak apa caranya. Jadi tapi kalau memang efektifnya ya, Bula, kalau memang kada sanggup terpaksa terpaksa tadi. Tapi kalau semaksimal mungkin kami mau memperbaiki, kada jadi kada naik, tetap naik pula kalau bisa diperbaiki. Dan juga kan ini perpasa loh sudah yang ini. Nah jadi perpasa ini gurunya harus kompak, fase A, fase B, fase C. Jadi fase A misalnya kelas 1 2, jadi kelas 1 ini harus kompak di kelas 2. Jadi si guru kelas 1 ini harus memudahkan ke siswa yang kelas 2 bahwa ini kemampuannya sampai di sini. Jadi yang menyambutnya takut sudah kayak keadaan kayak kedua fase B, fase C. Jadi harus berkolaborasi antara guru pasal dari A sampai tadi sampai C. Jadi apabila ada masalah di satu sekolah, satu kelas, bukan hanya masalah guru itu aja, tapi masalah semua guru yang ada di sini memecahkan. Jadi itulah tadi pula fungsinya berkolaborasi sama guru, sama rekan sejawat. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika seperti tadi, Tantangannya kadang-kadang guru itu diajak ya kada mau juga. Nah, kada maunya kan pertahankan punya juga. Tapi kita musyawarahkan, kita beri. Kalau kita ambil ini, baiknya ini. Kalau kita ambil ini, kada baiknya ini. Jadi antara baik dan buruk tuh harus kita ungkapkan di sini. Itu tantangannya. Iya, tantangannya. Soalnya orang kada mau menerima. Orang kan berbeda. Orang kan di sini jumlah pegawainya 12. Otomatis 12 orang kan 12 pemikiran. Nah, tapi kita kayak apa? Yang 12 pemikiran ini jadi satu. Nah, tapi kita harus mengacu juga peraturan.
pendidikan kayak apa, saran-saran mereka. Yang penting kita kadang menyalahi aturan yang ada. Nah, jadi kita sesuaikan dengan sekolahan kita. Jadi kadang apa, kadang sudah terjadi keputusan, kadang ada lagi jadi unek-unek di belakang tuh kan ya. Tadi bahas keputusan bersama, keputusan bersama. Jadi lawan orang tua murid gak ada bermasalah, lawan guru gak ada bermasalah, lawan kepala sekolah ada deh. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus di kita tadi Bu? Jadwal. Kemudian apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedurnya seperti apa yang ibu jalankan? Ada siswa seperti tadi. Nah, ini kalau ada masalah siswa seperti ini, kan nilainya kumpul tuh sebagai kepala sekolah ini menanyakan ke guru-guru dari pemerintah kayaknya ada permasalahan apa di kelas masing-masing. Kalau ada kami catat, kami bahas satu persatu sampai masalah itu kita habis. Hari kumpul ini kumpul yang akan lagi. Jadi itu sudah terjadwal pula ada tadi penyelesaiannya dijadwalkan. Jadi tidak ditangani langsung kan. Kita mencari dulu masalahnya akar masalahnya kita cari dulu dan dibahas bersama bersama guru kelas seluruh guru kelas. Jadi guru kelas yang lain juga membantu, memberikan pendapat, memberikan pemikiran. Kan ada yang senior, ada yang junior di sini. Nah, jadi kan mereka berkolaborasi. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema pendidikan? Banyak yang membantu, seluruh guru membantu, seluruh guru membantu dalam pengambilan keputusan. Karena kan kami ini ada juga kan kawan di lapangan ada masalah kayak ini. Jadi kita kawan apa meniru, mengambil yang baik-baiknya itu kita bawa ke sekolah kita. Kemudian yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat ibu petik atau ibu ambil dari pengalaman ibu mengambil keputusan di dunia ketika? Tadi di sini kami dari masalah tadi, di sini kami membiasakan P5 sekolahnya P5 ya P5 membiasakan ke siswa. Makanya dari Senin di sekolah ini berjadwal sudah. Jadi upacara Selasa senam pagi, Rabu literasi, Kamis Jumat, Sabtu sholat duha. Nah disitulah kami menanamkan ke siswa. Jadi pembelajaran yang didapat tadi menerapkan P5 ya Bu, dalam kebiasaan setiap hari itu ada. Jadi kami juga memantau waktu istirahat keadaan siswa ini di mana, adakah yang terganggu, sambil melihat buah. Jadi guru itu istirahat kadang-kadang di kantor tapi juga di luar kelas sambil memantau siswa. Jadi dalam pengambilan keputusan tadi itu menurut ibu apakah berkolaborasi dengan guru-guru lain itu Penting sekali dalam sekolah. Jadi untuk wawancara hari ini sudah cukup Bu. Jadi terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan ibu untuk wawancara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu.